Berjumpa lagi dengan saya Sutriana Eprianti dalam pembelajaran matematika untuk kelas 8. Nah, pada materi di bab kedua kita akan belajar tentang lingkaran. Langsung saja, pertama kita akan bahas tentang unsur-unsur pada lingkaran. Unsur lingkaran yang terbentuk yaitu titik dan garis. Nah, titik pusat, setiap lingkaran itu memiliki satu titik pusat, ya. Ada satu titik pusat. Di sini ada titik pusat yaitu titik P. Nah, kemudian ada namanya keliling lingkaran. Nah, itu namanya keliling lingkaran atau lingkarannya itu sendiri. Selanjutnya ada apa lagi di lingkaran? Garis tengah atau kita sebut dengan diameter, dilambangkan dengan huruf D kecil. Ya, jadi garis yang melalui titik P di sini, nah, dia adalah garis dari A ke B itu disebut dengan D, diameter. Nah, C ke D juga itu disebut diameter. Nah, sekarang kita kenalan lagi dengan unsur yang keempat, yaitu ada namanya jari-jari atau sering disebut dengan radius. Tapi kalau kita sering sebutnya jari-jari ya, dilambangkan dengan huruf R kecil. Ingat yang D tadi itu diameter, lambangnya kecil ya. Kemudian ini juga. Misalnya dari A ke P. Nah, dari A ke P itu merupakan jari-jari. Dari E ke P. Mana E-nya? Dari E ke P itu merupakan jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari diameter ya. Kemudian tali busur, yang mana disebut dengan tali busur. Tali busur itu misalnya garis lurus dari A ke D. Nah, ini disebut dengan tali busur. Kemudian kita tarik lagi tali busurnya. Nah, di AC itu juga tali busur. Catatannya, diameter selalu 2 kali jari-jari. Jadi lihat, jari-jari dijadikan satu adalah diameter. Jadi D sama dengan 2R. Jadi misalnya D-nya sama dengan 10. Berarti R-nya di sana 2 kali 5. PF itu apa? PF saling tegak lurus dengan tali busur. Ya. Tali busur mana AD? Maka AG sama dengan GD. Unsur-unsur lingkaran yang terbentuk daerah dan sudut. Nah, itu adalah juring lingkaran. Misalnya daerah yang diarsir B, P, C dan lain-lain. Nah, itu disebut juring lingkaran, ya. Jadi kalau kalian beli pizza, anggap ini pizza nih. Nah, masing-masing ini adalah namanya juringnya. Juring lingkaran. Jadi bagian dari lingkaran. Nah, tembereng itu bagian yang misalnya kan tadi ini tali busur. Nah, tapi yang sebelah sananya itu disebut dengan tembereng. Itu disebut dengan tembereng. Bagian yang diarsir merah ini merupakan tembereng. Sudut pusat. Nah, sudut pusat misalnya sudut BPE. Nah, itu disebut dengan sudut pusat. Sudut keliling. Misalnya sudut ACP. Jadi kalau misalnya sudut pusat, ini juga sudut pusat, ini juga sudut pusat, ini sudut pusat, sudut pusat. Sudut keliling ada di bagian sebelah sananya. Ya, ini sudut keliling. Nah, kita sering sekali menyebut nilai pi. Nilai pi adalah bilangan yang nilainya tertentu. Berapa nilainya?
Jadi nilai pi itu ada ya. Kita akan bahas seperti berikut ini. Lingkaran dengan jari-jari 2 cm atau diameternya sama dengan 4 cm. Lingkaran tersebut digelindingkan 1 kali berputar, jarak tempuh kurang lebih 12,57 cm. Sebagai berikut, lihat ya di bawah itu sudah ada lingkaran. Nah, ayo kita coba. Kita gelindingkan. Tadi R-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, 2 itu berarti kita hitung nih. Ini 2, 4 berarti 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, dia berhenti di situ. Nah, jaraknya tuh ada 12,57. 12,57. Maka keliling lingkaran adalah 12,57 cm. Dengan demikian, keliling lingkaran per diameternya sama dengan 12,57 cm per 4 cm. Dapatlah dia 3,1425. Nah, tapi kita sering sebutnya itu 3,14. Keliling lingkaran dibagi diameternya, yaitu 3,1425. Nilai tersebut mendekati nilai pi sebenarnya, yaitu 3,141592 dan bla 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 sampai belakang. Karena dibulatkan kita ambil 2 desimal. Pada kehidupan sehari-hari nilai pi yang dipakai adalah pembulatan sampai 2 desimal, yaitu 3,14. Jadi pi itu berawal dari keliling lingkaran per diameternya. Pada perhitungan yang kita akan gunakan, nah nilai pi itu ada 3,14 dan ada pi 22/7. Jadi bisa digunakan, biasanya 22/7 ini sering kita gunakan kalau dia kelipatan dari bilangan 7. Nah, untuk keliling dan luas lingkaran itu akan kita bahas pada materi pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini.